9 orang itu mirisnya 295 diantaranya anak-anak. Hal itu disampaikan Kabar Reskrim Polri yang sempat disampaikan kemarin dalam konferensi pers penanganan dan penindakan pasca kerusuhan Agustus di Mabes Polri, pemirsa. Dalam kerusuhan yang terjadi akhir Agustus di sejumlah daerah di Indonesia ditetapkan 959 tersangka, 295 diantaranya anak-anak yang masih sekolah. Jumlah itu berdasarkan penegakan hukum yang dilakukan di tingkat Bareskrim Polri dan 15 Polda di seluruh Indonesia. Para tersangka dijerat dengan berbagai macam pasal, mulai dari ada yang penghasutan, ujaran kebencian, berita bohong, penganiayaan hingga pengerusakan. Barang bukti juga disita oleh kepolisian saat unjuk rasa. Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri bersama seluruh jajaran Polda, penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku yang melakukan kerusuhan. Jadi, sekali lagi, penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran itu adalah semuanya pelaku yang melakukan kerusuhan, bukan masyarakat yang melakukan demo. Karena kalau demo memang itu sudah ada aturannya. Jadi itu yang kami tegaskan di awal. Sampai dengan saat ini, Polri telah menangani 246 laporan polisi. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka. Dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Eksekusi pengosongan ruko hasil lelang berlantai 4 di kota Makassar diwarnai kericuhan. Jurusita Pengadilan Agama terpaksa mendapat pengawalan ketat polisi saat hendak membacakan risalah hasil lelang dihadang ratusan massa. Kericuan mewarnai eksekusi bangunan ruko di atas lahan seluas 106 meter persegi di Jalan Gagak, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuan bermula saat ratusan orang dan keluarga pemilik toko mengadang jurusita Pengadilan Agama saat hendak membacakan risalah hasil lelang di halaman bangunan ruko. Kericuan tak terhindarkan saat massa yang melakukan pengadangan saling dorong dengan puluhan personil polisi yang mengawal jalannya eksekusi. Akibatnya polisi mengamankan 4 orang yang terlibat kericuhan. Dengan tidak dihadirkan saya, cuma orang besi menelpon, Bu Haji mau dilelang. Tidak lama berselang 3 jam saya ditelepon bahwa sudah selesai dilelang, dimenangkan duit sampai 1,5 M. Sedangkan harga rumah ini 7 miliar. Tapi utang tak sebelumnya di bank berapa banyak? Sebelumnya itu maka sudah dilelang, saya dipanggil orang bank untuk mengumpul semua uang saya. Makanya dia bilang, ini kenapa tidak berutang? Kurang utangku udah 9 miliar, sudah dilelang rumahku. Pemilik rumah memiliki pinjaman di sebuah bank sebesar 1.600.000.000 rupiah. Namun ia menolak jalannya eksekusi karena menilai proses lelang rukonya oleh pihak bank banyak kejanggalan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Aijus melaporkan. Daru itu meninggal bukan karena bunuh, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines.
Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek keterluan rela antipani. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali diganggu. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang asal hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Tifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek keterluan rela antipani. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.